Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Nasrullah, NPM 1505102002010. Mata kuliah rancangan percobaan kelas E dengan dosen pengampu Pak Ihsan Bari. Ya, saya di sini akan menjelaskan atau mengerjakan sebuah studi kasus atau sebuah penelitian yang terdapat pada buku Vincent Gaspard tentang perancangan percobaan. Dan kebetulan yang saya dapatkan ini adalah data untuk mengerjakan atau mencari tentang rancangan acak kelompok faktorial, yang mana ada suatu percobaan yang ingin mengetahui pengaruh makanan terhadap pertambahan bobot badan anak domba, yaitu dengan tiga faktor yang dicobakan, yaitu dengan faktor penambahan lisin atau L dengan ada di sini untuk penambahan lisin tersendiri ada 4 taraf. Yang pertama itu ada penambahan lisin 0%, kemudian ada penambahan lisin 0,05%, selanjutnya ada 0,10% dan 0,15%. Nah, untuk faktor kedua yaitu penambahan metionin atau M dengan tiga taraf, yaitu ada penambahan metionin 0%, kemudian 0,025%, dan yang terakhir ada 0,050%. Kemudian untuk faktor ketiga, yaitu faktor pemberian tepung kedelai yang berprotein, atau P, dengan dua taraf, yaitu taraf yang pertama pemberian tepung kedelai berkadar protein 12%, dan kedelai yang berkadar protein 14%. Nah, sebagai rancangan dasar digunakan RAK yang terdiri atas dua kelompok anak domba. Jadi, pertambahan bobot badan diukur dengan satuan berat tertentu. Nah, berikut adalah data yang telah dipindahkan ke dalam bentuk Microsoft Excel. Dan tadi ada data yang sudah dijelaskan bahwa ada tiga faktor dengan masing-masing lisin dengan 4 taraf, kemudian untuk metionin 3 taraf, dan protein 2 taraf, 12% dan 14%. Nah, untuk penelitian ini sendiri terdapat 2 ulangan. Jadi ada pengulangan 1 dan pengulangan 2 dan datanya sebagai berikut. Nah, setelah disederhanakan, data tersebut menjadi data turunan seperti ini. Oke, setelah itu kita buka SPSS-nya. Nah, kita berada di menu variable view. Nah, dari data yang sudah kita lihat ini, sini kita bisa buat yang pertama itu ada beberapa perlakuan atau beberapa faktor tadi kita tulis di sini. Nah, yang pertama itu ada lisin ya. Kita tulis di sini lisin. Kemudian ada metionin. Yang ketiga ada protein. Selanjutnya kita tulis ulangannya. Jadi ada 2 ulangan. Kemudian ada pertambahan bobot. Nah, setelah itu kita lihat nih. Kita kasih label ini adalah, atau enggak, pertama setelah itu kita buat value-nya. Nah, karena tadi di bagian lisin itu ada 4 taraf, jadi kita buat ada 4 taraf. Yang pertama itu ini untuk label L1. Yang 2 itu untuk L2. L2. Add 3. L4. Untuk L4. Oke, kalau udah kita oke kan? Oke, selanjutnya kita masukkan data yang sudah kita rapikan di Excel tadi. Nah, karena tadi udah ada sampel L1, M1, dan P1, kita masukkan. Yang pertama itu L1, M1, dan P1. Nah, karena tadi kita udah buat di file view-nya adalah pada value-nya itu ada L1, M1, P1, L2, M2, dan P2, dan seterusnya. Kita bisa lihat nih di data, di pilihan view, dan pada kita centang untuk value labels. Nah, sini sudah terlihat L1, M1, dan P1. Kita lihat sudah sama L1, M1, dan P1. Nah, untuk ini kita nonaktifkan lagi. Ini adalah L1, M1, dan P2. Kita tinggal isi 1, 1, 1, 2. Kemudian berikutnya L1, M2, dan P1. Ini 1, 2, 1.
Kita lihat lagi. Nah, sudah sesuai. Dan seterusnya kita buat sampai data yang ke 3 ini. Sampai ke L4, M3, dan P2. Berikut adalah data yang sudah dimasukkan dari semuanya untuk L1, M3, P1, hingga L4, M3, dan P2. Sudah dimasukkan. Lagi ada berikut. Ketika kita lihat di menu view, variabelnya diaktifkan adalah seperti ini. Jadi sudah sesuai dengan data yang ada pada Excel. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan label untuk ulangan itu. Untuk label ulangannya itu ada label 1 dan 2. Jadi untuk ini adalah ulangan 1 dan ini adalah ulangan yang kedua. Oke, sebelumnya kita kembalikan dulu untuk view-nya, kita nonaktifkan dulu labelsnya. Nah, 1 itu untuk ulangan 1 dan 2 adalah untuk ulangan 2. Jadi kita masukin ulangan 2, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 1, ulangan 2, dan seterusnya. Nah, setelah kita masukkan semua untuk label ulangan 1 dan ulangan 2, kita bisa cek lagi untuk variablesnya. Nah, sudah terdapat ulangan 1, ulangan 2, ulangan 1, ulangan 1. Dan terakhir kita tinggal masukkan untuk pertambahan bobot dari ulangan-ulangan tersebut. Jadi ada 2 data. Yang pertama untuk ulangan 1. Ulangan 1 untuk sampel L1, M1, dan P1. Pertama bobotnya adalah 1,11. Oh ya, sebelumnya untuk kita masukkan agar koma itu benar, kita bisa kembali ke variable view. Di sini untuk pertambahan bobot sendiri kita ubah tipenya ke koma. Oke. Nah, jadi ubah 1.1. Jadi koma itu menggunakan simbol titik. Untuk ulangan 1, 1,52. Kemudian untuk ulangan 2, 1,45. Ulangan 1-nya 1,09. Dan seterusnya. Semua data ulangan ini kita masukkan ke dalam pertambahan bobot. Lalu langkah berikutnya setelah kita sudah memasukkan semua data ulangan pada pertambahan bobot yang ada di SPSS, langkah berikutnya adalah kita kembalikan lagi ke variabelnya untuk nonaktifkan. Baik, berikut adalah data yang sudah diinput ke dalam SPSS. Ini kita bisa lihat ini ya. Setelah itu untuk membuat tabel ANOVA-nya, kita bisa dengan menekan menu Analyze, kemudian kepilihan General Linear Model, kepilihan Univariate. Nah, setelah itu kita masukkan atau kita pindahkan pertambahan bobot ini ke dalam dependent variable, atau variable dependent. Dan sisanya kita masukkan ke dalam fixed factor. Kemudian kita bisa pilih pilihan model, kemudian custom. Lalu kita masukkan dulu ulangan. Tipenya pastikan ini adalah interaction. Nah, karena sebenarnya kita masukin dulu ini satu-satu. Lisin, methionine, protein. Dan karena dalam kasus ini terdapat beberapa interaksi antara yang pertama itu ada lisin dan methionine, kemudian ada lisin dan protein, dan ada methionine dan protein. Jadi ada L dengan M, LP, dan M dengan P. Untuk itu kita masukkan ke SPSS. Ini tinggal ditekan lisinnya, karena tadi ada interaksi antara lisin dan methionine. Kita ke SPSS lagi. Nah, pertama kita tekan dulu lisin, kemudian tekan kontrol, kita tekan sambil menekan methionine juga. Nah, jadi dua ini terblok. Kemudian kita tekan di interaction. Terjadi interaksi, kemudian ada lisin dan protein, kemudian methionine dan protein. Terakhir adalah interaksi antara ketiga faktor tersebut. Setelah semuanya dimasukkan, kita tekan continue. Setelah itu kita tekan OK.
Nah, oke, setelah kita dapatkan tabel analisis seragam ini, bisa kita cek dengan perhitungan manual telah kita hitung di Excel. Sebenarnya sudah ada perhitungan yang ada di Excel dari tabel berikut. Data yang kita dapatkan dengan manual dan SPSS sangat mendekati 0,427, 0,43. Untuk methionine 0,53, di sini 0,53, 0,5355. Oke, nah jadi untuk kesimpulan dari penelitian sini adalah untuk keputusannya sendiri, karena dari tabel analisa seragam yang terlihat hanya faktor protein saja gitu. Hanya faktor protein saja yang nyata gitu, yang nyata, maka hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh protein terhadap pertambahan bobot badan anak domba itu ditolak karena pengaruh interaksi tidak ada satupun yang nyata menunjukkan bahwa faktor L, M, dan P dicobakan tidak berinteraksi. Nah, bisa kita lihat dari tabel ini. Dari tabel analisis seragam yang terlihat, hanya faktor protein yang terlihat nyata. Maka hipotesis yang menyatakan tidak ada pengaruh protein terhadap penambahan bobot badan anak domba ditolak karena berpengaruh signifikan atau berpengaruh nyata. Kemudian untuk pengaruh interaksi tidak ada satupun yang nyata menunjukkan bahwa faktor L, M, dan P yang dicobakan tidak berinteraksi. Nah, lalu kesimpulannya bagaimana? Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa dari dua taraf protein yang dicobakan ternyata memberikan respon yang berbeda gitu terhadap pertambahan bobot badan anak domba antara 12% dan 14%. Penelusuran lebih lanjut terhadap data dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa tepung kedelai bertaraf protein 14% memberikan respons rata-rata pertambahan bobot badan anak domba sekitar 1,37 menit per hari. Dan sedangkan untuk kedelai yang bertaraf protein 12% hanya memberikan respons tambahan bobot badan sekitar 1,15 unit per hari. Jadi bisa dilihat bahwa sangat berbeda nyata antara yang protein 14% dan 12%. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya dan atas kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.